Telah terbakar, api itu membesar. Kemudian jika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api itu, turunlah Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, kupadamkan apinya, kau mau? Katanya Ibrahim alaihissalam, hei makhluk, pergi kamu dari sini, tak butuh bantuanmu. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup engkau yang akan melindungi kami. Allah tidak menghapus apinya tetap besar, tapi Allah jadikan apinya tunduk dan menjadi dingin pada Ibrahim alaihissalam. Hati-hati, semakin cinta kita kepada dunia, maka semakin Allah ambil kecintaan itu, karena Allah maha dengan Allah. Biarlah kita kehilangan segalanya, asal tidak ada dalam hati kita. Saya ulangi, ma fi qalbi wa yaqullah, tidak ada dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba dunia, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan Jumat ini khatib akan membahas firman Allah di Quran surah Al-Ankabut juz yang ke-21 ayat yang ke-56. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun wa iyaya fa'budun kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Hei orang yang beriman kepada Allah, dipanggil orang yang iman kepada Allah. Hadirin, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika Allah perintahkan sesuatu, lantas kita merasa berat untuk melakukan itu, berarti keimanan kita masih perlu dipertanyakan. Jangan dipikir ketika kita mengatakan iman kepada Allah, Allah tidak menguji keimanan itu. Jangan berpikir seperti itu. Sebagaimana orang-orang terdahulu Allah uji keimanannya. Hati-hati hadirin. Jangan sampai di hati kita kotori dengan sesuatu yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ulama, ma fi qalbi wa yaqullah, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah saja. Maka ini harus kita ingat. Setiap Jumat kita datang di sini hanya untuk mengingatkan, hilangkan makhluk di hati kita yang selama kita terlalu cinta terhadap dunia ini. Kita ingat di Jumat ini kita buang semuanya, hanya Allah di hati kita. Maka kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lah. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Mohon izin, khotib izin contohkan misalnya,
Yang dimaksud taubat adalah kembali kepada yang kebenaran. Maka kalau kita sadar dan kita kembali kebenaran, maka seperti kita tidak punya dosa sama sekali. Ini juga diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Disampaikan kepada Rasulullah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Muhammad, wahai Nabi Allah, sampaikan kepada manusia, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah banyak dosanya sampai dia mengira tidak akan mampu diampunkan oleh Allah karena saking banyaknya. Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kabarkan wahai Nabi Allah bahwasanya jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari di Jumat ini kita kembali kepada Allah. Yang dimaksud kembali, mari maksimalkan ibadah kita. Apabila ada perintah yang menurut kita seakan-akan berat, mari kita lakukan. Karena semakin cinta kita kepada dunia, semakin cinta kepada makhluk Allah, maka Allah akan semakin cemburu kepada kita. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Ini hampir bulan Kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid. Juga disebutkan oleh ulama Abul Anbiya wal Mursalin, bapak dari Nabi dan Rasul. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua garis keturunan beliau, dari Ishak lahirlah kemudian Daud, Sulaiman sampai Musa ke Isa. Dari kemudian lahir dari jalur Ismail kemudian turun sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana sebelum ini hadirin, ketika Nabi Ibrahim sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya, wahai ibunda, Tuhan yang mana yang harus saya sembah? Tuhan itu siapa? Kata ibu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Tuhan yang harus kau sembah adalah ibu. Lantas Nabi Ibrahim bertanya, wahai ibunda, terus Tuhannya ibunda siapa? Tuhannya ibunda adalah ayahnya. Kalau Tuhannya ayah siapa? Ibunya ayahanda. Kalau Tuhannya ibunya ayahanda siapa? Suaminya ayahanda. Akhirnya Nabi Ibrahim secara nalar berpikir, masa Tuhan ini banyak jadi? Akhirnya Nabi Ibrahim jalan-jalan, kemudian insya Allah ini sudah sering dibahas oleh Ustaz, ini saya lanjutkan saja. Akhirnya menemukan, akhirnya disimpulkan oleh Nabi Ibrahim ketika melihat bintang semuanya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan wajah wajhi lillahi samawati wal ardh hanifan musliman ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku tundukkan, aku pasrahkan diriku kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Nabi Ibrahim simpulkan, kalau begitu Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan alam semesta ini. Cintanya Nabi Ibrahim dan yakinnya kepada Nabi Ibrahim tidak diragukan, Pak. Bahkan ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, berdebat dengan Nabi Ibrahim, kalah Raja Namrud. Orang yang berdebat kalah biasanya kekuatan yang akan dilakukan. Singkatnya, diambillah Nabi Ibrahim, dipanggil, diikat Nabi Ibrahim, kemudian ditumbukkan kayu yang sangat banyak. Semua manusia berkumpul, rencana ingin mengadukan Nabi Ibrahim. Dikumpulkan manusia semuanya agar manusia itu takut kepada Namrud. Kenapa? Karena kebesaran kekuasaan Namrud, orang yang menentang kepadanya akan dibakar seperti Ibrahim AS. Setelah terbakar api itu besar, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api itu, turunlah Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, kupadamkan apinya, kau mau? Katanya Ibrahim alaihissalam, hei makhluk, pergi kamu dari sini, tak butuh bantuanmu. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup engkau yang akan melindungi kami. Allah tidak menghapus apinya tetap besar, tapi Allah jadikan apinya tunduk dan menjadi dingin kepada Ibrahim alaihissalam. Kata ulama tafsir, seandainya bardan tidak ada kesalahan, tidak ada kalimat selamat, maka Ibrahim mati kedinginan. Dulu kita berpikir masa yang dari panas menjadi dingin, sekarang baru kita sadar AC ini asalnya panas, listrik itu panas, tetapi dengan keilmuan yang dirancang ternyata yang panas bisa menjadi dingin. Maka justru lebih masuk akal lagi ketika Allah berkehendak, ketika api yang panas menjadi dingin dengan izin Allah Subhanahu. Beranjak setelah berapa kemudian Nabi Ibrahim menjadi orang yang dewasa, kemudian nikah dengan Sarah. Di perjalanannya tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Hajar. Setelah dengan Hajar menikah, kemudian Nabi Ibrahim memang berharap mempunyai anak yang soleh.
Ternyata Allah berikan anak tersebut lahir dari rahim ibunda Hajar. Ketika anak tersebut lahir, rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail sangat besar. Rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Hajar sangat besar. Turunlah dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, pisahkan anak dan istrimu di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Letakkan istrimu di tempat yang tidak ada makanan dan minuman. Letakkan di sana. Hati-hati, Pak. Semakin cinta kita kepada dunia, maka semakin Allah ambil kecintaan itu karena Allah Maha. Singkatnya, Ibrahim dengan berat hati pergi. Diletakkan anak dan istrinya, anak yang masih kecil, istri yang masih kelemahan. Kemudian sampailah di tempat tersebut. Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, sungguh tega kau letakkan aku di sini." Ibrahim tidak sama sekali menoleh. Bukan lantas Ibrahim tega kepada seorang istri yang sangat soleh hati. Nabi Ibrahim takut kecintaannya kepada Allah malah menghilangkan, mengurangi kecintaannya kepada Allah disebabkan karena kecintaan anak dengan istrinya. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap jalan. Ditanya lagi dan sebelah Hajar, "Ya Ibrahim, kenapa kau tega seini Ibrahim? Kenapa kau letakkan aku di sini dengan anakmu Ibrahim? Kemudian aku mau makan apa Ibrahim?" Pertanyaan yang ketiga, Hajar berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allah amara bihadza." Apakah Allah yang menyuruhmu untuk aku diletakkan di sini? Barulah Nabi Ibrahim balikkan badannya dan Nabi Ibrahim berkata, "Na'am. Iya, istriku sayang. Aku letakkan kau di sini karena itu perintah." Apa katanya Hajar yang solehah ini? "Pergilah kau ke sana. Aku yakin kalau Allah yang memerintahkan kamu, Allah tidak akan menyanyiakan aku. Allah menghidupkan saya di sana di Palestina, begitupun Allah akan menghidupkan saya di sini. Padahal tidak ada makanan dan minuman." Subhanallah, Pak. Dengan ketaatan Ibrahim dan Hajar, sampai hari ini Allah abadikan kemujizatannya. Terpancarlah dari anak yang soleh yang menjerit tadi, yaitu zam-zam sampai sekarang kita minum. Bahkan air terbaik di muka bumi adalah zam. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina. Setelah beranjak hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, kemudian setelah anak tersebut beranjak menjadi orang yang remaja, datanglah Ibrahim alaihissalam ke Mekah tersebut, lalu kemudian sampai melihat anak yang sudah bagus, anak yang sudah tampan, anak yang sudah soleh taat kepada orang tua, padahal selama ini Nabi Ibrahim tidak bersamanya. Akhirnya tertidur Nabi Ibrahim, langsung turun lagi. Sampainya Nabi Ibrahim ke Mekah, Nabi Ibrahim bahagia dan semakin jatuh cinta kepada Hajar dan Ismail, dikarenakan selama ini telah mendidik anak tersebut menjadi anak yang luar biasa, solehnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Semakin cinta pada Ibrahim kepada Ismail, turun lagi perintah Allah kepada Ibrahim. "Hei Ibrahim," datang dalam mimpi kepada beliau bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Bangun dari mimpinya, tak kerjat dan ringmut Nabi Ibrahim. Tak kerjat terbangun lalu mengatakan, "Hei Ismail, aku tadi malam bermimpi melihat aku menyembelih." Kata Ismail yang soleh, "Ayah itu Nabi dan Rasul. Mimpi seorang Nabi itu pasti wahyu dari Allah. Laksanakan." Subhanallah, semakin sakit hatinya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena anaknya soleh. Seandainya anaknya nakal, sudah berapa kali kena tangkap oleh polisi, sudah berapa kali buat kejahatan, memalukan kepada kita, datang perintah dari Allah, sembelih dia. Memang dari dulu saya tunggu perintah itu ya, karena sudah muak saya dengan anak saya ini. Ternyata yang tadi anak yang soleh berkata, "Ayah, lakukan karena itu perintah." Subhanallah, makin cinta Nabi Ibrahim pada anak tersebut. Tetapi Pak, Nabi Ibrahim tetap mengatakan, "Ya Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh." Aku hadapkan diriku, ya Allah, jangankan hanya anakku ya Allah, diriku kau mintakan berikan untukmu ya Allah. Singkatnya turunlah perintah itu tetap dilaksanakan. Akhirnya waktu disembelihlah. Ini hilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan malaikat membawa kambing turun, ada yang mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi Ismail diganti dengan izin Allah, diganti kambing dan Nabi Ismail tidak disembelih. Ini terserah mau yang percaya.
Tapi inti dari pembahasan ini adalah tak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu ada hikmah di dalamnya. Allah sekarang minta kepada kita di bulan Kurban ini, Allah tidak meminta anak kita untuk disembelih hatinya, tapi Allah meminta pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan ayat yang saya bahas tadi di Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kalimat ini fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada Akulah engkau menyembah. Hati-hati, maka hanya fa iyaya, ada fa iyaya. Berarti jangan sampai di hati kita takut kehilangan makhluk, tapi kita tidak takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita kehilangan pekerjaan, jangan kehilangan Allah karena pekerjaan. Jangan sampai kita takut kehilangan manusia, tapi kita tidak takut kehilangan Allah. Biarlah kita kehilangan segalanya asal Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan apa yang akan kita peroleh kalau kita bertakwa kepada Allah, menyembah Allah, kita berkorbankan semua yang kita punya di jalan Allah. Maka Allah berjanji, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurfa. Dan orang yang yakin terhadap yang aku janjikan, kata Allah, dengan keyakinan itu dia melakukan amal-amal soleh yang aku perintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Lanubawwi'annahum minal jannati ghurfa. Maka Allah akan berikan hadiah surga nanti yang tinggi di sana. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Kita akan kekal di sana. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita maksimalkan ibadah kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini yang hanya sementara. Ingat hadirin, dunia ini hanya tipu daya. Tidak ada penipu yang paling ulung kecuali dunia. Kita mengira kita menumpuk harta. Maka kata para sahabat itu para sahabat Rasulullah SAW itu berlomba-lomba untuk menjadi miskin. Hadirin, Abdurrahman bin Auf sampai ingin menjadi miskin, malah ternyata dia tidak berhasil menjadi miskin, malah menjadi kaya, semakin kaya, malah kebangetan kayanya. Rencananya hartanya mau dihabiskan untuk membeli kurma yang busuk. Ternyata setelah kurma dibeli, kurmanya dipindah ke tempatnya Abdurrahman bin Auf. Ternyata ada orang yang menawar beberapa kali lipat harganya, dikarenakan ternyata kurma yang busuk bisa mengobati orang sakit. Ingin menjadi orang miskin, tapi ternyata Allah kayakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat hadirin, bahwasanya kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Kemiskinan di dunia juga bukan kemiskinan yang sebenarnya. Maka dulu para sahabat ketika melihat orang-orang yang kaya, para sahabat dulu berkata, kasihan ya orang itu. Kenapa? Karena ternyata dia punya rumah yang banyak, tapi rumahnya tak ditempati. Dia punya pakaian yang banyak, tapi pakaiannya yang dipakai hanya 1, 2, 3. Banyak yang ada di lemarinya. Ternyata dia punya mobil yang banyak, ternyata mobilnya yang dipakai hanya 1. Kamar yang banyak, yang luas itu ternyata tempat tidurnya hanya 1. Mari kita sadar juga. Maka katanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, hati-hati orang yang kaya. Kenapa? Karena harta kamu yang halal akan dihisab, sedangkan harta kamu yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadirin, harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tazulu qadam abdin yaumil qiyamah. Tak akan bergeser kaki sesuatu. Bergeser kaki, semuanya akan dia. Tidak akan bergeser satu langkah pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, umurnya dikemanakan, dan juga dia akan ditanyakan dari mana harta yang didapat dan kemana dikeluarkan. Hadirin, mari, tentunya kita semuanya mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi hadis yang tadi kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat dari dosa maka seperti dia yang tidak punya dosa sama sekali.
maka tentu kita mau bertobat kepada Allah. Maka cara yang kita lakukan, kita berhenti, keinginan kita berhenti untuk melakukan maksiat, kita harus keinginkan dalam hati. Kemudian hadirin, biar cepat kita diterima taubat oleh Allah, maka kita harus dekat dengan Allah. Dekat bahasa Arabnya itu disebut dengan kurban namanya. Kurban itu tidak harus besar, Pak, tidak harus. Mari kita kalkulasi sekarang. Sampean ini hidup di Pamekasan ini, kira-kira dalam sebulan uang yang dikeluarkan ada tidak? 2 juta cukup dah. Ada yang mengatakan tidak cukup 2 juta, Ustaz. Listriknya saja berapa, Ustaz? Bensinnya saja berapa? Mari bulan ini, bulan nanti ini, bulan kurban, Dzulhijjah nanti, orang yang berkurban diapresiasi oleh Allah. Allah sebagai kurban artinya dekat. Kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir di Jumat ini diberikan kemudahan rezeki yang banyak. Masih tinggal 1 bulan, semoga kita semuanya bisa berkurban. Amin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam ya Allah. Terima kasih atas nikmat keimanan dan keislaman yang Kau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Mudahkan urusan kami semua ya Rabbal Alamin. Allahumma tubna ilaika ya Allahumma tubna ilaika ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Yang selama ini hati kami dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia ya Allah. Sampai di hati kami tidak ada dirimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di Jumat ini aku berikrar ya Allah, ma fi qalbi wa tidak ada dalam hatiku kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Kami mohon atas semua dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Di antara kami yang hadir di Jumat ini semua insya Allah ingin punya keinginan untuk mendekat kepadamu. Di antaranya ingin berkorban ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila di antara kami ada yang punya keinginan tapi tidak punya harta ya Allah, mohon ya Allah, Engkau yang mempunyai rezeki ya Allah, alam semesta milikmu ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah sehingga kami nanti bisa melaksanakan ritual kurban tersebut ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, aku mohonkan ampun terhadap saudara-saudaraku yang beriman, baik laki-laki ataupun yang perempuan ya Allah. Ampunilah mereka semua ya Rabbal Alamin. Berikan kesempatan kepada mereka yang masih belum bertobat untuk bertobat ya Allah, dan berilah kesempatan kepada mereka yang masih belum masuk Islam ya Allah. Sebelum meninggal dunia berilah kesempatan untuk mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina la ilaha ya Allah ya Allah. Kami tidak tahu akhir hayat kami akan berakhir seperti apa ya. Jangan sampai Kau jadikan akhir kami menjadi mati suruh ya Allah. Bila Kau takdirkan kami mati besok ataupun kapan saja ya Allah, kami mohon ya Allah, yang keluar dari mulut kami kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dengan kalimat ini kami lantas layak untuk mendapat ridho-Mu ya Allah, sehingga Kau panggil ya Rabbal Alamin, ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah tudkhuli fi ibadi tudkhuli jannati wahai jibril yang tenang, masuklah kepada golongan hamba-hamba, masuklah ke dalam ridho dan masuklah ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampunilah dosa kami ya Rabbal Alamin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.